Hai teman-teman, Halo teman-teman, dengerin pantun rohani yuk. ini dia nih pantun rohani untuk hari ini Dengan Feby dan Bania di Surabaya. Bersama Angelita di Malang. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santuaran Luciansen edisi Kamis 4 Maret 2021. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang beriman pasti ingin masuk surga, termasuk orang kaya yang kita dengarkan kisahnya dalam Injil hari ini. Orang kaya ini ingin agar setelah menikmati kegembiraan, sukacita dan kebahagiaan di dunia, ia boleh menikmati sukacita dan kebahagiaan di surga, duduk di pangkuan Abraham, bapa leluhurnya. Tetapi sayang, orang kaya ini tidak diperkenankan untuk masuk surga. Ia juga tidak diperkenankan untuk duduk dan mengalami kebahagiaan di pangkuan Abraham. Sebaliknya, ia ditempatkan di alam maut, tempat penuh penderitaan dan penyiksaan. Selama kita masih hidup di dunia, kita masih butuh makan dan minuman. Terkutuk yang andalkan manusia dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Apa sih dosanya orang kaya ini? Dosa orang kaya ini tidak terletak pada kekayaannya, karena kekayaan adalah berkat dari Tuhan. Dosa orang kaya ini adalah kelalaian. Ia mampu karena memiliki kekayaan yang diberikan Tuhan. Ia tahu karena ada orang miskin di depan rumahnya, tetapi ia mengabaikan. Ia tidak mempedulikan. Ia menutup mata terhadap Lazarus. Padahal Lazarus bukanlah orang jauh, tetapi orang yang selalu di dekat di rumahnya. Ia menutup mata terhadap orang yang menderita seperti Lazarus. Pada akhirnya orang kaya ini menyesal, tetapi penyesalan selalu terlambat. Ia menyesal karena seandainya dulu ia berbuat baik kepada Lazarus, memberikan sebagian dari yang dia miliki untuk meringankan penderitaannya, pasti ia tidak mengalami penderitaan dalam alam maut. Penyesalan tetaplah penyesalan, karena ia telah mengabaikan Lazarus, orang miskin yang dekat di rumahnya. Sepasang kutilang bertengger di dahan. Bersiul-siul penuh kegirangan, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada penghakiman terakhir dalam Injil Matius bab 25, hanya ada satu pertanyaan yang akan ditanya oleh Tuhan. Apa yang telah kamu lakukan terhadap orang-orang yang menderita? Orang-orang yang menderita pada zaman ini tidak hanya menderita karena kekurangan makanan dan minum seperti Lazarus, tetapi banyak penderitaan lain. Kurang diperhatikan, kurang dimengerti, kurang dikasihi, dan lain-lain sebagainya. Barangkali orang-orang yang menderita seperti ini tidak jauh dari rumah-rumah kita. Bahkan bisa jadi sudah masuk sampai ke dalam rumah kita, ke kamar-kamar tidur kita. Orang tua, anak-anak, suami istri, pembantu-pembantu, dan orang-orang yang serumah dengan kita. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan orang kaya. Kita tidak boleh menyiakan orang-orang yang dekat dengan kita. Sebisa mungkin setiap saat kita berusaha untuk melakukan hal yang terbaik bagi mereka, sebab mungkin besok mereka tidak ada lagi. Jangan sampai besok kita menyesal karena kita telah mengabaikan, melalaikan, dan menyia-nyiakan orang-orang yang dekat dengan kita. Mereka sulit, mereka menderita, tetapi kita menutup mata. Bahkan lebih dari itu, kita malahan dengan sikap dan perbuatan kita
membuat mereka semakin menderita. Berinvestasi lewat logam mulia, lebih stabil dan lebih menguntungkan. Lazarus menderita saat di dunia, tapi mulia saat kematian. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang-orang terdekat adalah jembatan yang kita bangun antara dunia dan akhirat. Kita akan melewati jembatan kasih itu, dan kita akan diperkenankan untuk bergembira dalam kerajaan surga, untuk duduk dalam kebahagiaan di pangkuan Abraham. Karena selama di dunia ini, kita telah membangun satu jembatan yang menghubungkan hidup kita saat ini dengan hidup di akhirat, yaitu berbuat kasih setiap hari, setiap saat, dalam berbagai cara kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yonas Hunu SVD dari Bible Center Batam. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi, selamat mengandalkan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup. Berkat dalam. Terima kasih, berkat dalam.